Saya beri judul persiapan masuk dunia baru. Bapak Ibu, kita sebagai umat Advent dan saya sekarang mau menjadi pendeta, oleh karena saya tahu ada surga dan oleh saya rindu masuk surga. Kenapa saya menjadi pendeta untuk susah hidup dan susah melayani? Karena tentunya karena ada surga. Kalau tidak kan mendingan saya menjadi seorang pengusaha, memiliki uang yang banyak, karena nggak ada yang mau ditunggu dan nggak ada yang mau dicari. Tetapi kan ada surga, saya mau menjadi pendeta, menjadi umat Tuhan. Bapak Ibu sekalian mau menjadi umat Advent, walaupun dimanapun berada tetap setia. Kenapa? Tentunya karena ada surga. Tetapi dalam kehidupan kita melakukan atau menuju ke suatu tempat atau melakukan sesuatu, tentunya ada persiapan. Pertama kita tahu bahwa Yesus berjanji. Pada waktu Yesus naik ke surga, dia berjanji kepada pengikutnya, ia akan datang kembali. Jadi pada waktu Yesus ke surga, dia tidak tinggalkan begitu saja, tapi ada janji itu. Dan janji yang diberikan 2000 tahun yang lalu lebih, itu belum terrealisasi. Artinya, untuk kedua kali Yesus belum datang. Dan kita sekarang memiliki pengharapan yang sama untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah harapan kita. Harapan kita semuanya sebagai sebagai umat-umat Tuhan, dimanapun kita berada. Pertama kita perlu tahu bahwa semua kita ini sudah berdosa, tidak ada yang tidak. Dan upah dosa itu jelas Tuhan katakan adalah maut, kematian. Jadi kita ini sebagai manusia yang berdosa pasti mati. Nah, kematian yang pertama dialami oleh manusia adalah kematian oleh karena upah dosa, kita pasti mati oleh karena kondisi kita ini harus mengalami kematian. Tetapi itu ada harapan untuk bangkit dan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kalau kematian yang kedua, kita tahu bahwa itulah kematian yang kekal, tidak ada harapan lagi. Dan Tuhan katakan, ada kehidupan yang kekal dalam Yesus. Kita semua manusia yang berdosa, tapi ada pengharapan yang Tuhan berikan. Melalui siapa? Inilah janji Tuhan, yaitu siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam siapa? Dalam Yesus. Dan itulah kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita dan kepada siapa pun yang mau menerima keselamatan itu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita tahu bahwa janji itu sudah diberikan, pengharapan itu diberikan oleh Tuhan, dan menjadi pengharapan bagi semua manusia yang mau bila mana dia rindu dan ingin masuk surga. Ayat inti yang saya bagikan pada ibadah ini adalah Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Dalam Dia ini yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan hanya ada pada Yesus. Siapapun diberikan hak untuk menyelamatkan. Dan kalaupun ada yang mengaku dapat menyelamatkan, itulah penipuan dan kebohongan. Karena keselamatan hanya daripada Tuhan. Dan ada janjinya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pada waktu Yesus naik ke surga, dia berjanji akan datang kembali untuk menyelamatkan dan membawa siapa yang percaya kepada Tuhan. Bahkan malaikat-malaikat Tuhan pun berjanji bahwa Yesus akan datang kembali. Dalam Kisah Rasul 1:10, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus menyatakan langsung, malaikat-malaikatnya pun demikian. Kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini dan Yesus datang kembali akan dilihat oleh semua mata. Dia akan datang di awan-awan dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Dan semua mata melihat. Berapa banyak orang yang akan melihat? Semua akan melihat. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus datang di Belanda, di Amerika, itu salah. Tidak perlu disampaikan lagi Yesus datang di sana dan di sini. Tapi seluruh dunia pada waktu Yesus datang nanti, pada waktu itu siapa yang masih hidup akan melihat
semuanya. Jadi ini menjadi ayat peringatan dan pegangan bagi kita. Jangan sampai kita percaya kepada omongan-omongan yang mengatakan Yesus datang di tempat-tempat tertentu. Lalu ini hal yang sangat penting satu yang ingin saya bagikan, bahwa bagaimana dengan orang yang mati. Kondisi keadaan orang mati adalah kadang-kadang banyak mempengaruhi keimanan daripada umat Tuhan. Kenapa? Ya termasuk mengatakan bahwa orang mati itu sudah di surga. Apakah Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom ini masih mengatakan kalau seorang yang mati itu ya sudah dipanggil Tuhan katanya? Artinya dipanggil kemana? Kalau kami di Surabaya, kuburan itu ada kembang kuning, itu namanya ya. Masa Tuhan panggil kita ke kembang kuning untuk dimakamkan di situ? Kan tidak. Tapi sering kita mengatakan, atau sudah diterima di sisi Bapa, di sisi Allah, dan sebagainya. Ya, di sisi yang mana? Atau dikatakan, jangan bersedih lagi. Orang tua yang kita meninggal ini sudah di surga. Sudah bertemu dengan Bapak atau Ibu yang sudah meninggal duluan. Nah, ini saya sebagai pendeta masih sering mendengarkan sampai hari ini umat-umat di gereja Advent ya. Kalau gereja Protestan pada umumnya memang itulah kalimat mereka. Tapi bagaimana dengan kita dalam arti pemahaman kematian ini? Ini ayat 1 Tesalonika 4 16 sampai 17 sering diulang-ulangi kalau ada acara kedukaan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau kita lanjutkan ayat ini dikatakan, inilah hiburkanlah satu dengan yang lain dengan perkataan ini. Ini pengharapan bagi kita. Jadi apakah kita masih hidup atau kita masih sudah mati, pada waktu Yesus datang itu tidak masalah. Karena orang yang hidup dan orang yang mati dalam Yesus pada waktu Yesus datang akan sama-sama diangkat ke dalam kerajaan surga. Jadi ya, kalau orang yang sudah meninggal, dia punya pengalaman lebih kalau menurut saya ya. Artinya dia sudah mengalami kematian. Kalau tidak pernah mati kan nggak punya pengalaman mati nanti ada di surga. Tapi yang intinya lah ada di surga. Kemudian mengenai kedatangannya itu dikatakan, saya sudah singgung tadi, jangan kita percaya akan tanda-tanda mujizat-mujizat yang manusia katakan ini dan itu, tapi itu bukan yang Alkitab katakan, yang mengenai kedatangan daripada Kristus. Bahkan akan ada Mesias yang palsu. Kemudian ini pertanyaan semua orang ini, kapan waktu datang Yesus? Tidak ada yang tahu. Firman Tuhan katakan, Matius 24:36, tetapi tentang hari dan saat tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya siapa? Hanya Bapa. Kenapa Tuhan tidak mengatakan kapan dia datang? Kalau Tuhan katakan Yesus datang tahun 2024 tanggal 1 Januari, mungkin kita akan hidup melakukan apapun, foya-foya segala macam, sampai mungkin tanggal akhir bulan Desember. Baru 2-3 hari mungkin sebelum Yesus datang, kita mulai bertobat satu persatu. Dan Tuhan tidak inginkan itu, karena tidak mungkin ada yang namanya pertobatan itu membalikkan tangan. Yesus besok datang, kita bertobat hari ini, karena kebiasaan yang sudah kita lakukan. Jadi Tuhan inginkan kita ini sejak menerima Yesus, sejak kenal Yesus, kita akan setia seumur kehidupan kita. Dan kapanpun Tuhan datang, tidak jadi masalah. Saya sudah katakan di depan tadi, kalaupun kita sudah sempat mengalami kematian, sebelum Yesus datang, tidak jadi masalah. Intinya adalah akan dibangkitkan, masuk dalam kerajaan surga. Kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah lebih dahulu mengalami kematian. Jadi ini tentang waktunya. Kita tahu semuanya hal seperti ini ya. Kemudian ini dikatakan, jadi kalau kita tidak tahu kapan Tuhan datang, Tuhan inginkan kita berjaga-jaga. Kenapa berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kalau tahu kan, ya siap-siap aja sebelum
dia datang kalau tahu tanggalnya. Tapi karena kita tidak tahu, siap harus senantiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan cara apa? Inilah persiapan kita. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Berjaga-jaga dan berdoa. Jadi kalau kita senang, ada Zoom, kita ikut, ada kebaktian offline, kita ikut. Nah, ini salah satu kegiatan berjaga-jaga ya. Artinya kalau kita lagi ibadah, Tuhan datang, ya puji Tuhan, kita dalam posisi dan kondisi yang benar untuk diselamatkan. Kan begitu ya. Tapi coba kalau dalam keadaan kita berpesta pora, mabuk-mabukan, lalu Tuhan itu datang. Apakah itu akan masuk surga? Tentunya tidak. Ini persiapan-persiapan yang kita lakukan. Jangan pernah kita jemu-jemu untuk berdoa dan melakukan kebenaran. Hanya sering pertanyaan begini, waduh, kok lama sekali Tuhan itu datang. Bahkan di kampung kami dulu di Sumatera sana, orang-orang tua yang dulu menjadi Advent katakan, Yesus akan datang. Nggak perlu lagi kalian capek-capek kuliah, sekolah. Nggak usah tanam lagi kelapa, mungkin nggak sempat berbuah itu. Sudah Tuhan datangkan, begitu ya. Ternyata nggak datang. Akhirnya, wah, katanya sudah mau datang, tapi nggak datang-datang. Katanya sudah mau datang, tapi nggak datang-datang. Kenapa Tuhan mengizinkan hal demikian? Dalam 2 Petrus 3:8 dikatakan, supaya orang yang berdosa itu bertobat. Tuhan tidak ingin ada yang binasa. Tuhan ingin semua orang berbalik dan bertobat. Itu Tuhan memberikan waktu. Memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Dan siapapun. Supaya apa? Tuhan rindu semua manusia masuk surga. Kalaupun tidak mau semuanya, Tuhan rindu lebih banyak lagi yang ingin masuk surga. Termasuk kita sekarang ini masih hidup. Tuhan masih memberikan waktu kepada kita untuk apa? Untuk berbalik dan bertobat. Supaya kita tidak binasa. Jadi inilah bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita, melakukan hal-hal yang baik. Di akhir ayat ini saya membaca bagian saja, yang rajin berbuat baik. Titus 2:11 katakan, rajin melakukan kebaikan. Kebaikan apa yang kita buat dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Nah, saya tidak tahu, masing-masing kita tahu, tapi ini tuntutan bagi kita untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, dalam menantikan kedatangan Tuhan, persiapan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Jadi tidak akan ditanyakan lagi, kapan Tuhan datang? Lama sekali Tuhan itu datang. Kenapa? Karena kita hanya duduk saja. Tapi kalau kita melakukan kegiatan, kita tidak akan ada pertanyaan kepada hal-hal seperti itu. Lalu siapakah yang akan dibawa ke dalam kerajaan surga? Bapak Ibu sekalian, ada dalam Alkitablah buku kehidupan. Kita mungkin pernah dengar akan hal ini ya. Apa itu buku kehidupan? Buku kehidupan adalah sebuah buku yang berisi daftar nama manusia yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, kita sudah dibaptiskan, sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat, nama kita didaftarkan dalam buku kehidupan. Dan jika mereka tetap setia sampai mati, lihat ini ya, bukan setia kalau mau mati. Bapak Ibu, banyak orang mau setia kalau mau mati. Tapi yang Tuhan ajarkan, diinginkan setia sampai mati. Sejak kita terima Yesus, setia sampai mati. Bukan setia kalau mau mati ya. Jadi ini dikatakan. Dan tidak pernah melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Serta menjadi pelaku firman Tuhan seumur hidup mereka. Ditambah takut berbuat dosa, maka mereka dijamin pasti masuk surga. Terima Yesus, setia sampai mati, kemudian apa? Menjadi pelaku firman, takut berbuat dosa. Inilah jaminan. Orang-orang inilah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Apakah kita sudah masuk daftar ini? Ya tentunya kita yang mengetahui apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Wahyu 20:12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu apa? Kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi kitab kehidupan.
Ada kitab kehidupan yang di mana dicatatkan nama-nama umat-umat Tuhan yang apa? Yang sudah siap untuk diselamatkan. Dan ada lagi buku yang lain, ya, buku peringatan, buku dosa yang bagi mereka yang tidak masuk dalam kerajaan surga. Tapi harapan saya kita semuanya ada dalam buku kitab kehidupan. Wahyu 20:15 mengatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya, ini ya Bapak Ibu semua, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Tentunya hanya Tuhan yang tahu siapa yang dia catatkan. Tapi Tuhan memberikan petunjuk kepada kita menjadi umat-umatnya. Terima dia, setia sampai mati, melakukan firman-Nya, melakukan kebaikan, berjaga-jaga, berdoa. Inilah calon-calon yang akan diterima masuk ke dalam kerajaan surga. Dan inilah yang harus kita lakukan kalau kita rindu dan mau untuk masuk ke dalam kerajaan surga ya. Siapakah yang namanya dicatat ini? Ada beberapa poin inilah yang saya sampaikan tadi, yang berbuat baik, saling mengasihi, meninggalkan kejahatan, dan tentunya yang namanya dicatatkan dalam buku kehidupan. Inilah dia poin-poinnya Bapak Ibu sekalian. Siapa mereka itu? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup kekal. Jadi, siapakah dalam buku kehidupan itu? Orang yang menerima Yesus, yang percaya kepadanya. Kemudian, mereka yang menuruti perintah-perintahnya. Alkitab katakan perintahnya itu tidak berat. Apalagi meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi orang-orang yang siap untuk masuk ke dalam surga itu adalah yang meninggalkan kejahatan. Kemudian apa lagi? Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna. Jadi saling mengasihi. Ini luas, saling mengasihi ini luas. Bagaimana kita memperhatikan, menolong, saling mengampuni, kita rindu untuk mereka pun selamat dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi nama yang akan masuk ke kerajaan surga. Renungan atau ayat-ayat yang saya sampaikan ini sering kita dengar, mungkin kalau kita pun sering berbicara, sering kita kutipkan. Tapi apakah kita ini sudah dalam kelompok atau bagian yang yang sudah siap untuk kedatangan Tuhan? Ada kalimat mengatakan, jangan tanyakan kapan Tuhan datang, tapi tanyakanlah diri kita masing-masing, apakah kita sudah siap kalau Tuhan itu datang? Jadi kalau kita sendiri belum siap, nggak usah tanyakan kapan Tuhan datang. Tapi kalau kita sudah siap, tidak akan ada pertanyaan tentang kapan Tuhan itu datang. Jadi banyak kerinduan orang, ya kapan Tuhan datang? Karena dunia ini banyak masalah, banyak penderitaan, kerinduan ketemu dengan saudara-saudara, ketemu dengan keluarga yang sudah meninggal, karena janji Tuhan adalah apa? Kita akan bertemu dengan mereka pada waktu Tuhan datang. Itulah kerinduan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam Wahyu 20 ayat 12 dan 15 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab apa? Kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab kehidupan itu. Kita pasti pernah sudah mengalami, mungkin bisa orang tua kita sudah meninggal. Kalau saya sudah tidak punya orang tua. Orang tua saya tahun 2000, ayah saya 2007 dan ibu saya bulan 3 kemarin sudah tidak ada lagi. Kita rindu untuk ketemu mereka. Tetapi bagaimana? Ya, kita tidak tahu soal bagaimana perbuatannya, bagaimana kehidupannya. Ya, dia yang tahu kan. Kami pendeta ini sering mengadakan pelayanan pemakaman contohnya. Bagaimana perbuatan daripada orang-orang itu, kita tidak bisa menilai. Pendeta tidak bisa menyatakan bagaimana kehidupan dia. Hanya Tuhan yang tahu. Karena Tuhan yang tahu segalanya. Tuhan yang tahu segalanya ya. Jadi ini yang penting bagi kita, tetapi kita punya pengharapan untuk itu. Dan dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, apa dikatakan?
ia dilemparkan ke dalam lautan itu. Jadi, ya, apakah nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan? Ini pertanyaan. Tentunya kita bisa menjawab dengan kriteria-kriteria tadi. Apakah nama kita sudah tercatatkan dengan kehidupan saya seperti ini, dengan waktu saya seperti ini, dengan harta saya seperti ini, dengan kerinduan saya kepada Tuhan seperti ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita semua rindu masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi Tuhan katakan ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Tidak hanya ya menjadi umat Tuhan, orang Advent berdoa, tidak hanya itu saja. Ini ada satu slide ini, saya nggak tahu apakah ini bisa ya, coba. Ternyata bisa ini slide-nya ini. Mungkin nggak bisa diputar, coba ya. Bisa nggak ya? Hari yang pertama di surga yang indah saat kau jalan di jalan emas. Lihat kiri dan kanan semua teman saudara dan sambil senyum saling menyapa. Kalau hari yang pertama di surga yang indah bangsa dosa lalu semua cinta lenyap. Di surga. Dan ku bayangkan saat ku tiba di sana, bertemu dengan malaikat yang menyambut. Katanya, hello, selamat datang, Yesus. Ayo masuk, semua orang percaya kepada saya. Dan malaikat ajarkan kau dan aku berubah. Oh hari yang pertama di surga yang indah saat kau jalan di jalan emas. Lihat kiri dan kanan semua teman saudara sambil saling yang pertama di surga yang indah kuasa sama semua duka cinta di sana yang Saya tidak tahu apakah bisa didengar oleh Bapak Ibu, tapi lagu ini adalah bagaimana menceritakan hari pertama kita di surga. Mungkin di layar ini bisa saya lihat ya, Ibu Like, Ibu Femi, Ibu Sarah, Ibu Ellen, yang saya tidak pernah ketemu di bumi ini. Tetapi mungkin nanti di surga, wah, saya lihat Ibu Like, saya akan salam, saya senang. Dan nanti mungkin saya akan ketemu dengan ayah saya, ibu saya yang sudah meninggal. Hari pertama di surga. Saya yakin kita nanti di surga pasti akan mencari orang yang paling kita kasih. Saya yakin demikian ya. Mungkin kalau kita, ya ayah kita, ibu kita, mungkin kita sampai di surga. Cari dulu, mana bapak saya, mana ibu saya. Kita lihat. Saya yakin itu sukacita yang tidak bisa terbayangkan. Amin. Jadi itu seperti ini contohnya. Kita melihat di sini, kita hanya ketemu di Zoom contohnya. Wah, belum tentu kita ketemu di bumi ini kan, tapi nanti di surga. Saya lihat, ingat wajah ini. Mungkin Bapak Ibu juga, tapi yang kita tidak inginkan adalah bagaimana ketemunya bukan di surga. Kan cuma dua ya. Kalau nggak ke surga, di mana ketemunya kira-kira? Ya, yang dilemparkan tadi ya. Semoga tidak ketemu di situ kita. Nanti kalau seandainya ada yang di sana, wah sini aja kok di neraka juga katanya. Itu tidak sukacita. Jadi saya berharap, saya berdoa, kita saling mendoakan supaya apa? Nama kita ada dalam buku, dalam kitab kehidupan, supaya kita nanti bisa sama-sama bertemu di surga, kita bersalaman, kita bersukacita, dan itulah harapan kita. Persiapkanlah diri kita, kapanpun Tuhan datang, dan kita senantiasa berjaga-jaga, setia sampai mati. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih. Tuhan Khalik, pencipta kami, penebus kami dari dosa dan pemelihara hidup kami.
Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari Sabat yang baru yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan lewat media Zoom ini Tuhan, dari berbagai tempat, berbagai negara, berbagai belahan di bumi ini Bapa, kami dapat dipersatukan untuk ibadah bersama-sama. Tuhan, kami diingatkan bagaimana kami supaya bersiap sedia dalam melakukan akan firman Tuhan, menuruti akan kehendak Tuhan, untuk kami pun bisa dipersiapkan masuk ke dalam kerajaan surga. Tolong kami semuanya Bapa yang hadir dalam ibadah ini, agar kami pun tetap setia oleh karena pertolongan Tuhan, setia sampai mati, agar pada waktu Tuhan datang, kami pun diselamatkan. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami berdoa kepada Tuhan untuk memohon kesembuhan bagi Ibu Nulin Tauran dan juga Ibu Risma Sitanggang. Kedua ibu kami ini Bapa, dalam masa tua mereka, dalam kehidupan mereka, Tuhanlah yang menolong dan menjaga. Sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka, Tuhan berikan kekuatan untuk dapat melewatinya. Tuhan tolong agar semua usaha yang dibuat melalui makanan obat-obatan dapat menolong kesembuhan bagi Ibu Lintoran dan juga bagi Ibu Risma Sitanggang. Demikian juga Tuhan, perkumpulan ini, kelompok doa ini juga Tuhan berkati untuk tetap rindu, bersekutu bersama-sama, berdoa, memohon kepada Tuhan untuk saling menguatkan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Berarti pengurus yang mengkoordinir acara ini, agar ini pun bisa berjalan seterusnya, Bapak. Dan berkati kami masing-masing, rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi, sepanjang hari Sabat ini, dimanapun kami berada, dalam ibadah kami, perbaktian kami, agar kami senantiasa memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, untuk kami dapat bertemu dimanapun berada. Tapi lebih daripada itu ya Tuhan, kerinduan kami dapat bertemu bersama-sama dalam kerajaan surga nanti, pada waktu Tuhan datang kedua kali. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kehendak Tuhan jadi atas doa dan permohonan kami ini, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. seperti di surga. Berikanlah Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baiklah, Terima kasih. kebaktian Vesper kita sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Pendeta Sunil Haji, dan kita akan bertemu kembali di kebaktian berikutnya pada hari Rabu nanti. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat Sabat. Amin. Terima Terima kasih kasih semua, Eriko. selamat Sabat. Mungkin kita foto bersama kali ya Pendeta ya, sebelum kita berpisah. Semuanya sebagai kenang-kenangan, kita foto bersama dahulu. Karena nanti fotonya akan saya kirimkan juga ke pendeta ini. Oke. Ya, sudah dibuka semuanya kameranya. Jangan lupa senyum. God bless you, God loves you. Sekali lagi. Tuhan memberkati. Baik Pak Pendeta. Ini sebentar ya. Ada sekilas ini informasi yang ingin saya sampaikan. Kami atas nama pendoa Eropa mengucapkan terima kasih, dan sebagai kenang-kenangan kami memberikan sertifikat apresiasi kami atas pelayanan pendeta bersama kami. Nanti akan saya kirimkan foto serta videonya juga kepada melalui Shanti. Tolong sampaikan salam hormat kami kepada istri, dan juga salam kami untuk anak-anak dan juga jemaat di mana pendeta bertugas dan melayani.
Tuhan memberkati. Selamat Sabat Pak Pendeta dan Selamat keluarga. Sabat. Juga semuanya Oke, selamat terima kasih Sabat. semuanya. Terima kasih Tuhan Pak Pendeta. memberkati. Sampai ketemu lagi. Selamat sahabat. Ya. Ya, sampai Tuhan ketemu. berkati. Terima kasih Pendeta.